Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Pada video kali ini kita akan lihat beberapa idioms yang biasa digunakan untuk komunikasi sehari-hari, atau kita kasih judul di sini adalah idioms for daily communication. Untuk yang pertama, nggak pakai nomor ini ya, itu ada be up to someone, yang artinya terserah ya pada seseorang, terserah pada seseorang. Seseorangnya nanti bisa kamu, bisa dia, bisa siapa saja. Contoh kalimatnya di sini ada it's up to you whether you want to stay or not. Terserah padamu apakah kau ingin tinggal atau tidak, begitu ya. Oke. Kemudian ada after all. After all itu artinya lagi pula, lagi pula. Misalnya kalimatnya adalah let's go to the beach. After all tomorrow is holiday. Yuk kita pergi ke pantai itu. Lagi pula besok kan hari libur gitu kan. Jadi mungkin ke pantai nanti nginep di pantai gitu ya. Barangkali ya. Contoh bukan contoh. Idiom berikutnya ada be broke. Bokeh atau apa yang gak punya uang ya. Misalnya gini, I've paid all my debts, now I'm broke. Saya telah membayar seluruh hutang saya, sekarang saya bokeh, gak punya uang. Gitu ya. Selanjutnya ada be in charge of, yang artinya bertanggung jawab atas ya. Bertanggung jawab terhadap atau atas. Contoh kalimatnya adalah he's in charge of the ongoing conflict in the family. Dia laki-laki lah yang bertanggung jawab atas konflik yang sedang berlangsung di keluarga itu. Berikutnya ada be about to, yang artinya hampir atau nyaris. Contohnya, the student is about to fail his examination. Murid itu hampir gagal ujian ya. Berikutnya ada all of sudden, yang artinya tanpa diduga atau sekonyong-konyong ya, ujuk-ujuk. Contoh kalimatnya, when I was riding my motorbike, all of sudden an old man crossed the street. Ketika saya sedang berkendara naik motor gitu, tiba-tiba atau sekonyong-konyong seorang pria tua menyeberang jalan. Oke, berikutnya ada as well, yang artinya juga. Contohnya adalah John can swim and play football as well. John dapat berenang dan bermain sepak bola juga ya. Jadi kualitasnya sama baiknya gitu ya. Berikutnya ada be out of, yang artinya kehabisan. Contohnya adalah the car stopped suddenly because it is out of fuel. Mobil itu berhenti tiba-tiba karena dia kehabisan bahan bakar gitu. Kehabisan bensin ya. Berikutnya ada at all, yang artinya sama sekali. At all, at all, at all atau at all. The nurse told me not to eat oily food at all. Perawat memberitahu saya agar tidak makan makanan berminyak sama sekali gitu ya. At all. Selanjutnya ada dress up, yang artinya berdandan ya. Misalnya she wants to dress up before going to the party. Dia ingin berdandan sebelum pergi ke pesta itu. Berikutnya ada do one's best, melakukan yang terbaik ya. One-nya bisa diganti dengan orang siapa gitu ya. Misalnya, I'll try to do my best to win the race. Saya akan mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk bisa memenangkan balapan gitu. Kemudian ada cut down on. Cut down on, mengurangi ya. Contoh kalimatnya, you should cut down on smoking if you want to live healthier. Kau seharusnya mengurangi rokok atau ya ngerokok gitu jika kau ingin hidup lebih sehat. Berikutnya ada count on someone, yang artinya mengandalkan, ngandelin gitu ya. Contohnya adalah to get the target we shouldn't count on friends. Untuk meraih sasaran atau target kita tidak seharusnya mengandalkan teman-teman ya. Jadi harus berusaha sendiri gitu. Kemudian ada call off, membatalkan. Contohnya, the government called off the strategic projects due to the financial crisis. Pemerintah membatalkan proyek-proyek strategis dikarenakan krisis finansial atau keuangan ya. Contoh gitu ya.
Berikutnya ada by the way yang artinya ngomong-ngomong. By the way, how is your father? Ngomong-ngomong, gimana keadaan ayahmu? Gitu. Oke, selanjutnya ada be used to yang artinya terbiasa atau kulino ya. Contohnya adalah I'm used to living in tropical country. Saya terbiasa tinggal atau hidup di negara tropis. Ada berikutnya break into yang artinya masuk dengan mendobrak ya, masuk dengan paksa. Ini contohnya the thief broke into his house and stole a TV set. Maling itu masuk ke rumahnya ya dengan paksa gitu, dengan mendobrak dan mencuri sebuah televisi gitu. Kemudian ada by heart yang artinya dalam hati atau menghafalkan. Contoh kalimatnya the students are learning by heart. Murid-murid itu sedang menghafalkan, sedang belajar dalam hati. Oke, demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ya untuk materi kali ini tentang idioms yang biasa atau sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.